Pemirsa, kebanyakan aja. Aduh, lagi. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam segmen. Lu ngapain sih? Kan biar serem. Gak usah serem-serem, mungkin lo udah serem. What up, Holmes? Lu ngomong, Bapak. Lagi. What up, Holmes? Ketemu lagi dengan Carlos Aryo. Alay di belakang kamera. di Tres Amigos Show. Nice. Cuy, apaan? Hari ini gue merasanya gimana gitu? Gimana apaan? Ada yang aneh ya? Enggak, gue sama aja. Kesepian juga gue. Kasian banget tuh, tapi maksud gue bener nih. Ini ada yang aneh nih. Gue gini-gini Iya, aja aneh. kok. Ini ada yang aneh menurut gue. Jadi menurut gue rasanya tuh mencekam gitu. Bukan mencari-cari kampung ya. Mencekam gitu. Iya. Terus. Jadi Apanya mencekam nih? ya rasanya gimana ya? Kayak Ketakutan. Kayak ada yang beda aja gitu. Ketakutan. Ya gimana ya? Kalau gimana? Ngeri lah, ngeri lah, sesuatu ngeri. yang gak nyaman gitu loh. Kalau nggak nyaman jangan dilanjutin lah. Oh iya juga. Tapi intinya jujur sih. bukan. Iya. Maksud gue, tapi ini gue ngerasa hari ini kayak beda gitu. Mungkin Contohnya karena cuaca sendu kan, mendung sendu gimana gitu. Waktunya pas buat curhat. Tapi bukan curhat ini. Justru ini rasanya kayak yang ngeri cuy. Jadi gue kayak nggak sendiri gitu. Emang nggak sendiri gue ada gue. Lu gue nggak dianggap nih. Gue pulang. Lo sama temen aja gak dianggap apa cuma lagi sama cewek gitu. Cuma gue rasanya, lo pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ya kadang-kadang sih kalau gue sering gitu ya, apalagi kalau sendirian di rumah. Apalagi coba lo kalau nonton film horor gitu. Terus matiin lampu deh. Rasanya tuh kayak nggak gimana ya? Kayak ada yang nemenin. Kayak ada yang nemenin gitu. Taunya mbak lo yang nemenin. Gue gak punya mbak. Itu masalahnya. Iya bener juga. Gue gak punya mbak. Bener. Iya kan. Oh itu mbak gue. Tapi gue gak punya mbak cuy gitu. Iya juga. Tapi ya maksud gue adalah hari-hari di mana pasti lo akan ngerasa kayak apa ya? Kok ya kayaknya ada sesuatu gitu. Mitos sih biasanya kalau mitosnya di Indonesia tiap malam Jumat tuh, hari Kamis malam-malam. Oh iya. Tiap malam Jumat biasanya horor. Katanya menurut Indonesia mitosnya begitu. Kliwon tau lagi. 13 lagi. Aduh. Padahal nggak ada 13 ya di. Gak tahu. Maksud gue bukan angka keramat gitu di kalau di Indonesia. Kliwon nggak ada. Tapi ini berarti Indo. Blasteran. 13 Kliwon. Itu kan barat tuh. Mitos barat sama mitos kita kan. Malam Jumat lagi. Malam Jumat lagi. Ada Friday 13 tuh kalau film. Tapi cuy, temen gue pernah cerita nih memang. Kejadiannya sama di malam Jumat juga. Jadi ceritanya doi ngeronda kan. Di perumahan gitu. Pas dia ngeronda gitu, dari kejauhan, kebetulan ada sekolah waktu itu. Ronda ya, bukan rondo ya. Ronda. Jadi kebetulan di perumahannya itu ada sekolah SMP. Ada sekolah SMP dekat situ. Nah dia dari kejauhan itu ngelihat pada saat ngeronda ngelihat ada orang di situ. Dari kejauhan. Ada orang. Mana apa teman? Serem juga. Orang puyuh. Nah, dia ngeliat ada orang dari kejauhan. Sendirian nih orang tuh kan kayak siluet gitu. Dia ngeronda tuh sekitaran 3 orang gitu. Nah, pada saat dia deketin nyari orang itu, kok lama-lama kayak nggak ada kepalanya. Makin dideketin
di kakinya itu kayak ada bola besi berantai gitu. Oh. Makin deketin, ya beneran ternyata bukan orang dong, kabur mereka semua. Waduh. Yang ronda itu. Dan ternyata mereka baru tahu kalau perumahannya mereka dulu itu adalah bekas tempat pembantaian PKI. Wih. Gitu. Jadi horor memang itu tempat. Lalu gimana tuh? Ada cerita nggak? Nah, gue pernah tuh. Jadi teman gue langsung. Jadi mereka ceritanya itu mereka lagi camping cuy. Asik dong. Nggak juga. Oh. Kan camping nyusahin hidup ya. Iya bener juga, tidur di bawah. Tidur di lantai. Di lantai di rumput. Iya. Tanah. Maksud gue dia camping. Cebok susah. Iya. Maksudnya dia camping tuh kayak acara ospek gitu kan. Oh, terpaksa campingnya. Nggak dalam rencana ini. Nggak dalam rencana. Muncrat anjir. Iya. Saking seremnya sampai muncrat. Muncrat. Nah, jadi apa? Jadi kalau ada orang cerita malu sampai muncrat berarti serem. Berarti menjiwai. Atau nggak corok aja tuh orang. Kalau sampai muntah berarti dia itu berarti lu yang sakit jijik. berarti. Dia muntah. Ya, ya. Nah, jadi ceritanya tuh mereka lagi acara ospek nih, sekolah. Itu zaman gue SMA. Nah, jadi teman gue ini gue udah kuliah. Nah, jadi dia nyeritain ospeknya waktu SMA. Ospek ada dia waktu zaman dia SMA. Ya. Nah, jadi mereka di daerah Lembang. Dan itu mereka jadi kejadiannya itu kan mereka dikumpulin tuh di lapangan. Mau dicek regu gitu, kayak semacam ngecek kelompok peregu, dibagi peregu itu. Nah, di absen tuh peregu tuh. Suruh hitung men. Suruh baris, berjajar gitu, terus hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah tidur, habis itu dia capek gitu. Ketiduran. Enggak. Tapi sampai 11 men. Oke. 11. Loh, kok 11? Pulang. 1, 2 kali, dicek 3 kali, main hitung 3 kali, 11 terus. Ternyata isinya 10. Ada sih 10. Dihitung kakinya 10 men. Berarti ada yang berbadan 2 itu. Iya. Jangan pas SMA berbadan 2 kan gawat juga. Itu kasusnya beda men. Itu harus bertanggung jawab kalau itu. Ini bukan berbadan 2 men, maksudnya jadi ada yang gak punya kaki men. Oke. Nah, itu baru kejadian aneh pertama. Udah gitu pas acara bebas, mereka itu kan boleh kemana aja tuh, namanya juga bebas. Kalau acara nggak bebas berarti nggak boleh kemana-mana. Diam aja di rumah. Betul. Ini acara bebas. Nah, pas acara bebas, mereka si teman gue ini itu berlima. Yang lagi 5 kemana? Maksudnya? Tadi katanya 10. Sama teman gue ini berlima. Oh. Bukan gue yang ini. Maksudnya ini kan seniornya nih. Maksudnya yang udah jaga, yang bagian jaga. Ketua ospek-ospekan. Ya. Panitia. Ya. Perataran gitu kan. Ya, mereka udah acara bebas nih. Jadi kan si seniornya udah udah bebas kan. Udah. Balik lagi acara bebas berarti bebas. Kalau nggak bebas di rumah aja. Betul, bintang. Dapat bintang. Nah, jadi acara bebas ini si senior itu dia mereka mau main gitar sama teman gue. Teman gue main gitar. Jadi, ternyata nggak bisa main gitar. Yang gue nggak kenal temennya ya. Jadi teman gue sama teman-temannya tuh mereka di awal pada saat masuk ke daerah situ sama kalau di Jawa Barat tuh namanya kuncen kan. Kuncen itu juru kunci. Oke. Nah, yang nunggu tempat itu kan. Nah, itu dibilang bahwa jangan naik ke atas Curug Lembang ya. Jadi kan daerah Lembang ini kan. Ada air terjun, Curug Lembang namanya. Curug itu air terjun. Nah, ada Curug Lembang di atas. Jadi jangan kalau udah malam jangan diem di atasnya curugnya ya. Kalau udah siang jangan jongkok di kloset duduk. Itu selalu men jorok banget tuh men. Enggak, ini maksud gue pas itu mereka biasa kan gelora muda kan, jiwa muda. Bandel. Rebel kan, rebel. Udah jadi rebel. Mereka ngapain? Paling juga mitos gitu kan ya benar. Lalu gitu mereka naik lah
Jadi mereka kayaknya main gitar di sini enak view-nya gitu kan. Nah, main gitar view-nya enak. Asalnya emang asik-asik aja gitu kan, sambil merokok gitu kan, sambil main gitar, nyanyi. Nah teman gue ini yang main gitar, dia view-nya ngadep ke arah ke arah tebing air terjunnya. Nah yang lain menghadap ke dia gitu, jadi ngebelakangin air terjun. Ya gitu, lagi ketawa, lagi nyanyi gitu, hai, tiba-tiba pada diem kan yang teman-teman gue, teman gue. Yang ngadep ke dia? Teman-temannya teman gue. Balik-balik. Ruwet. Teman-teman gue. Itulah lah pokoknya. Mereka pokoknya lah berempat tuh, jadi mereka tiba-tiba diem men. Kebelet. Bukan, makanya kayak pucat gitu mereka men, kayak ngeliat sesuatu. Belum makan. Masih asik lagi kan. Dikirain basi kali gitu kan, masih coba pengen nyanyi gitu kan, tapi kok kayaknya ada yang merhatiin gitu kan. Nah udah gitu dia masih coba cuek lah gitu kan. Yang lain udah pada pucat kan. Nah temen gue ini makin kerasa kayak ada yang merhatiin gitu. Akhirnya dia pernah melawan rasa takut gitu kan, noleh ke belakang, noleh ke belakang. Ternyata di belakang itu berjejer men pasukan Jepang men, pasukan zaman Jepang. Ada festival Jepang-Jepangan di situ? Enggak, tentara Jepang mukanya pucat semua ngeliatin ke dia men. Pingsan lah berlima itu men. Bangunnya pagi-pagi di situ, hanya bangun udah pagi gitu. Tapi kan serem banget men, dulu lihat belakang tiba-tiba, kelompok tentara. Nggak sesuai tahunnya lagi ya. Baju yang gitu ya, baju coklat, baju keren-keren gitu men. Dia pakai topi panjang gitu. Baju pramuka. Jadi gua rasa itu sial aja sih. Dan gara-gara kelakuan mereka juga salahnya sih. Mereka juga sih yang kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau memang ada tempat yang dianggap bukan keramat ya. Kalau keramat tuh kan biasanya kan dipakai untuk sakral ritual ya. Itu lebih ke sakral. Ini lebih ke tempat yang mistis lah. Ya, kalau ada udah terkenal ada orang mistis peringatan. dan sudah diperingati, mendingan sih kita ikut-ikutin aja. Iya, kadang-kadang kita ya ini peringatan buat teman-teman juga, himbauan sharing lah. Kadang-kadang juga kita mungkin sebagai anak muda sharing pokoknya nggak mau tahu gua. Pokoknya sharing. Jadi kebanyakan dari kita mungkin ada yang berjiwa muda, ada yang berani, karena ya zaman sekarang berani sama bego tipis sih. Iya. Berani sama bego tipis. Ya, jadi kalau udah dikasih tahu jangan kesana atau jangan berbuat sesuatu, mendingan jangan deh. Ya, kita nggak tahu ke depannya gimana, kita juga nggak tahu sejarah tempat itu gimana. Ya mungkin daripada kita menyesal tahu, lebih baik nggak tahu sama sekali. Ya nggak? Lu ada cerita Le? Gimana Le? Lu gimana Le? Nggak ada sih. Hindarin aja sebenarnya. Hindarin cerita gitu aja. Lebih baik nggak tahu ya. Lebih baik nggak tahu daripada tahu. Iya. Tuh. Ngamuk lo. Jadi ngamuk apa takut tuh? takut rusak. Nah, jadi biasa sih. Ini pesan moralnya adalah bahwa kita memang jangan main gitar malam-malam. Ya. Mending tidur. Masuk angin kerokan, males. Bobok mending. Bangun-bangun zombie lagi. Kayak waktu segmen kita sebelumnya. Kacau tuh kan. Lihat hantu bangun zombie. Mati aja tuh. Itu mimpi boker pasti pegang ada men. Tapi katanya mitosnya gitu sih. Kalau dalam mimpi gitu dan lu ngeliat WC atau pokoknya lu kencing aja dalam mimpi, lu ngompol beneran lu. Dalam tidur lu ngompol beneran, lu pipis beneran. Itu jebakan pokoknya. Kalau tidur lu kebelet pipis, tahan. Iya, itu pelajaran dari Alu umur 5 tahun sih, dia jadi orang tua lu. Kalau tidur pengen pipis bangun. Kalau lu bablasin ya ngompol lah cuy. itu gak usah diajarin sebenarnya, itu gak usah diingatin men. Parah men. Tapi maksud gua ya itu sih memang pesan moralnya bahwa kita memang banyak ada beberapa
kekuatan-kekuatan ya di luar dari sepengetahuan kita ya. Kekuatan cinta. Ya, cinta lagi. Ya. Jadi menurut gue itu sih cerita gue dan apa dari itu yang ditanya teman gue langsung sih memang. Jadi percaya nggak percaya ya, percaya nggak percaya cuma itu ya terjadi gitu. Ada lagi tuh cerita? Banyak sih sebenarnya teman-teman gue itu. Kasian banget teman-teman. Iya. Kena mulu. Apes banget kayak hidupnya anjir. Iya. Nah, jadi ceritanya di sekolahnya gitu. Katanya zaman sekolahnya dulu waktu di SMA, gedung SMA itu pernah ada cewek bunuh diri karena hamil katanya. Jadi dia hamil, dia berusaha buat bunuh diri gitu. Dia loncat dari lantai 3, blok, ternyata nggak mati. Dia naik lagi ke atas, matinya di tangga, pendarahan. Oh, keguguran. Keguguran kan. Nah, akhirnya si legendaris ini yang meninggal ini menghantui si SMA ini terus-terusan gitu. Oh, iya. Jadi hampir semua generasi yang pernah sekolah di situ tahu sama wanita ini. Saking legendarisnya gitu. Dan paling nggak tahu ya, ini setan kelewat berani mungkin ya. Jadi kalau sekitar jam 11, sampai jam 1, jam 2 gitu ada lapangan malam. Siang ngapain, Mak? Siang mah sekolah. Oh iya juga. Gimana lu? Nah, kalau malam di lapangan basketnya itu mau berapa rame pun, sebanyak apapun orang, kalau lu ngadep ke atas ke tempat dia loncat waktu itu tuh biasanya kelihatan dia lagi berdiri gitu. Kebetulan teman gue itu pas lagi main basket sama teman-temannya ngeliat. Nah, dia ngapain malam-malam sekolah? Main basket. Niat. Sehat gak punya waktu. Iya. Ujung-ujungnya apes tapi. Iya. Bego beda tipis ya? Iya, berani sama bego beda tipis, ingat. Nah, mending kayak kita ya, nggak olahraga basket tapi selamat nggak lihat kan? Selamat nggak lihat, mending. Nah, jadi pas mereka lagi basket, ngeliat tuh ada si hantu cewek itu ngeliat ke mereka, semuanya ngeliat, bukan cuma temen gue aja. Ya semuanya teman-temannya juga ngeliat. Terus si cewek itu lompat. Nah, karena mereka berame-rame kan, misalnya, wah berani dong, rame-rame, dicari dong ke bawah, ke tempat dia terjun itu. Nah, pas dia cari bawah, nggak ada. Nah, baru mereka takut, baru kabur. Ini ngeri coy. Tapi nggak jauh-jauh amat ya kalau di Indonesia itu memang dalam dunia perhantuan Indonesia rata-rata kita selalu terikat sama 2 tipe hantu ya di Indonesia. Yang paling utama itu kalau nggak pocong ya kuntilanak. Apapun yang sumber hidup kita, teman-teman kita pasti pernah punya pengalaman sama 2 hantu itu. Ya juga sih. Itu standar hantu Indonesia tuh. Jadi standar nasional Indonesia adalah pocong dan kuntilanak. Jadi SNI berarti. SNI, itu hantu SNI. Jadi pocong dan kuntilanak itu jam terbangnya tinggi. Betulan. Udah lihat pocong sekarang kurusan loh pocong. Nah, itu agak disturbing men. Jadi kalau daerah lo belum ada pocong sama kuntilanaknya mungkin belum bisa dibilang Indonesia. Jangan gitu juga men. Pokoknya lestarikan pocong dan kuntilanak. Gitu. Iya juga sih. Tapi ya jangan lama-lama lah ngobrolin begitulah. Ngeri juga gue. Iya cuy. Iya cuy. Benerin lagi. Ada C-nya lagi. Aduh. Tapi jangan lama-lama ngobrol gitulah. Iyalah. Gue juga takut. Gue malas men. Malas apa takut lo? Malas takut sih. Takut lo. Malas garis miring takut. Ya kita nggak menipu diri lah men. Jangan takabur lah. Tapi terkadang kalau di film-film action yang takut tuh hidupnya lebih lamaan. Iya makanya. Dibanding yang berani. Bisa mati duluan ya. Pengecut matinya lebih lama. Iya. Matinya ending. Iya. Kayak yang di film The Mummy, yang kalungnya banyak. Iya. Matinya di akhir. Iya. Mati di akhir. Tapi mati juga sih. Iya. Tapi maksud gue paling nggak bayar dia lebih gede. Iya. Dibanding figuran yang cepat. Iya. Lama soalnya mainnya. Jadilah pengecut. Tuh, Enggak juga. Enggak, jangan. Jangan. Kita biasa aja, men. Maksud Ya, tapi kita ya wajar-wajar aja. Tahu kapasitas lah. Ya. Dan untuk segmen ini kayaknya sekian dulu. Ada pesan-pesan mungkin? Ya, Ada pesan-pesan? Ya. Jangan kita istilahnya
kalau di bahasa Indonesia sompral ya, maksudnya kita jangan mentang-mentang belum terjadi terus kita bicaranya enggak gitu loh. Jadi kita tetap stay safe dan juga kita tetap mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari hal-hal seperti itu, men. Oke. Kalau dari lo ada pesan nggak, Lai? Ya kalau dari aku sih cuman ya nggak usah sok aja sih, sok berani, sok apalah. Pokoknya kalau emang udah dilarang, udah cukup tahu aja, nggak usah lagi nge-explore sebenarnya. Balik lagi ya. Iya, balik lagi. Berani sama bego beda tipis. Beda tipis, ya memang gitu. Ya udah itu aja sih. Kalau dari gue sih pesennya nasi goreng 2, ST 3. Lapar. Gue kagak beliin. Iya, nasi goreng 3 deh. Yang nggak pedes, yang nggak pedes. Ya udah, aku nitip juga lah. Iya. Oke. Sekian dulu dari kita. Jangan lupa like, share, dan di bawah ada logo lonceng, klik subscribe. Dan juga jangan lupa kita juga akan selalu terima kritik dan saran. Kritik, bukan kritik. Kritik dan saran. Kalau seperti yang kemarin, keju balado, jangan lupa. Yang banyak. Jangan yang banyak, Wim. Bungkus buat orang di rumah juga. Nanti radang tenggorokan. Ya kan orang di rumah yang kena. Yeah. Tapi untuk kritik dan saran, linknya di bawah sini. Oke. Sampai jumpa lagi dengan kita. Gue Aryo. Carlos. Dan Alay di belakang kamera. Di Tres Amigos Show.